Pasti dia nggak ngomong sama kamu kan? Kalau tadi malam dia memukul mukanya Siti sampai lebam. Tante, saya mau jangan bilang siapa-siapa. Samsul itu lebih sayang sama Siti Nurbaya daripada dirinya sendiri. Dari siapa, Ma? Dari teman arisan, Pak. Kalau kamu nggak percaya, datang aja ke sini. Tanya langsung Mas Siti. Tapi sekarang Samsul sedang ada di sekolah. Nanti kalau dia pulang, saya akan bicara sama dia. Heh, anak jalanan. Kalau kamu mau selamat, buka telinga kamu lebar-lebar ya. Kamu nggak mau kan kalau sampai papa kamu tahu Samsul mukul kamu? Bilang sama papa kamu untuk memindahkan Irma ke sekolah kamu. Itu nggak mungkin, Tante. Tante tahu sendiri kan, Papa paling nggak suka sama kelakuan Irma. Oh, jadi kamu kira kelakuan kamu lebih baik dari anak saya, gitu? Kamu mau Tante beberkan semua sama papa kamu tentang kejadian tadi malam? Pokoknya Tante nggak mau tahu gimana caranya Irma harus pindah ke sekolah kamu. Dengerin tuh. Kalau kamu nggak mampu untuk meyakinkan papa kamu, Tante juga nggak mampu untuk menutup mulut Tante. Bagus. Sekarang kerjakan. Cepat. Udah, Tante. Cepat. Mama, thank you. Makasih ya, Ma. Buka mata, buka hati, dan engkau akan mengerti kisah ini. Tidak lagi ada ragu, cintaku hanya untuknya selamanya. Izinkanlah aku bersamanya, toh dunia takkan peduli meski raga diam tanpa daya. Jangan paksa hati untuk bersandiwara, meskipun nanti aku tak bersamanya, tapi kisahku kan abadi. Tapi kisahku kan abadi. Sam, Iya, Ma? kamu apakan Siti Nurbaya tadi malam? Emangnya Siti ngadu apa ke Mama? Bukan Siti yang ngadu sama Mama, tapi Fatimah. Tadi dia telepon Mama. Dan dia bilang kamu mukul Siti. Fatimah itu ember, Ma. Gak usah dengerin. Sam, kamu belum jawab pertanyaan Mama. Itu kecelakaan kecil, Ma. Saya tuh nggak sengaja. Sebaiknya sekarang kamu ke rumah Siti Nurbaya.
dan kamu jelaskan sama Baginda Sulaiman cerita yang sebenarnya. Sebelum si Fatima itu menyebarkan cerita yang bukan-bukan. Siti tuh juga pasti udah ngomong sama papanya. So Fatima biarin aja, emang dia ember. Saya pergi dulu, Mah. Ya sayang. Dadah. Hati ya sayang. Ada apa sayang? Pak, saya pengen ngomong sama Papa. Tapi Papa jangan marah ya. Sejak kapan sih Papa marah kalau anak Papa bicara? Kamu mau bicara tentang apa sih? Tentang Samsul. Bukan. Maksud saya tentang Irma. Kenapa lagi dia? Dia bikin masalah apa sama kamu? Enggak, Pak. Dia nggak bikin masalah. Semenjak dulu Papa marahin dia, sekarang dia udah mulai membaik. Lalu masalahnya apa? Dari kemarin pulang sekolah dia nangis terus, Pak. Kenapa? Dia dikerjain sama bekas gengnya karena dia nggak mau ikutan mereka lagi. Dia pengen jadi anak serius seperti saya. Lalu apa yang bisa Papa lakukan? Pak, pindahin dia ke sekolah saya supaya dia bisa lebih serius lagi. Apa anak malas dan manja seperti dia sanggup belajar di sekolah seperti sekolah kamu? Sedangkan di sekolah pinggiran aja nilainya pas-pasan. Pasti sanggup, Pak. Saya udah lihat kok gimana dia serius belajar. Ya sudah. Kalau memang kamu yakin dia sudah jauh berubah, Papa akan usahakan supaya dia bisa pindah ke sekolah kamu. Makasih, Pak. Ya udah, saya berangkat sekolah dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Apa sih? Kamu kok pakai sedih kayak gini? Bukannya sekarang kamu aman? Saya ngerasa berdosa, Tante, karena saya udah ngebohongin Papa. Hah? Gitu doang? Halo sayang, makasih ya pizzanya tadi malam. Iya, sama-sama. Ngapain lo di sini? Bahtiar, Ya say. nanti aku mau ngomong sama kamu, tapi 4 mata, ya? Boleh. Tentang apa? Udah, nanti aja. Nanti kita ketemuan di belakang sekolah, oke? Iya. Sampai nanti ya. Yuk. Iya. Dadah. Manis deh. Yes. Ada apaan sih? Tadi malam Via nganter pizza ke rumah gue. Dan nanti nih kita bakal ngomong 4 mata berdua. Katanya sih dia mau ngasih hati dan cintanya buat gue. Pokoknya semua-semuanya deh. Yang benar. Ngapain gue ngibul, Cing? Pokoknya nih, dalam urusan cewek, gue udah gak kalah sama Samsul. Ini kau rasanya kisah sedang jatuh cinta. Bahtiar. Kamu jangan nengok belakang. Saya nggak bisa ngomong kalau kamu liatin. Via, kamu mau ngomong apa sih? Sebenarnya saya udah lama jatuh cinta sama kamu. Tiap malam tuh saya selalu mimpin kamu. Saya pengen banget jadi cewek kamu. Tapi kayak kamu nggak nyadar deh.
Sekarang saya sadar kalau saya cinta sama kamu. Sumpah? Sumpah, bener. Kamu mau meluk sama nyium saya? Mau. Buktiin dong, sayang. Tapi mata kamu tutup dulu. Soalnya saya gugup kalau kamu liatin. Saya baru kali ini ngerasain jatuh cinta. Tangan kamu siniin dong, sayang. Tangan kamu kok begini sih? Tangan saya emang gini kok dari dulu. Lo lagi sih? Ah! Bahtiar, mau kemana sih? Lah, kok jadi begini? Aduh, tenang, Pak. Yang namanya cinta itu perlu ketekunan. Tapi kenapa dia pergi? Ya udah, ntar kita coba lagi. Lu janji ya? Iya, yuk. Brengsek, kenapa sih dia lagi? Apaan sih lo? Gua akuin, lo lebih dari Samsul. Cewek yang lo dapet tuh 4 kali lipat daripada si Nurbaya. Diem lo! Hei! Sam, kelihatannya kamu kesel ya sama Siti. Sampai ngebatalin pergi segala. Emangnya ada apa sih, Sam? Gue tuh gak kesel sama Siti. Gue sebel sama diri gue sendiri. Emangnya kenapa, Sam? Gue tuh kesel begitu gue liat Doni. Sama lo dia bilang mendadak aja jadi ikut. Tapi nggak taunya dia tuh nyoba deketin Siti pakai alasan belajar. Saking gue keselnya, dia tuh gue tonjok. Siti tuh nyoba misahin. Tapi dia akhirnya kena tonjokan gue. Ya ampun, Sam. Lo kok segitu cemburunya sih? Emang mereka belajarnya bukan di ruang makan atau di ruang tamu? Mereka belajar di taman. Ya ampun, itu sih udah kelewatan banget. Kalau misalnya Siti sampai dia papain, kan nggak ada yang bisa ngawasin. Dia tuh bilang cinta ke gue, tapi buktinya apa? Bukti dia ketangkep basah kan sama lo lagi berduaan sama Siti di taman. Sam, gue ikut prihatin ya. Tapi kayaknya lo harus minta maaf deh sama Siti. Siti tuh nggak salah, Sam. Doni tuh emang sok playboy banget sih jadi cowok. Soal pukulan gue tuh emang mau minta maaf. Tapi ya gue ngerasa dihianatin aja. Pas gue ajak pergi bareng lo, dia malah nggak mau. Tapi nggak tahu ya dia malah berduaan di rumah sama Doni. Gimana gue marah? Sam, udah ya, nggak usah dipikirin lagi. Dunia tuh nggak selebar daun kelor. Kalau ada pepatah yang bilang, cewek tuh kayak taksi. Kalau yang satu pergi, ntar juga dia datang lagi kok. Sam, udah dong. Senyum kek. Seenggak-enggaknya senyum kek ke gue yang udah nenangin perasaan lo. Makasih ya. Lo udah bantuin gue menangin perasaan gue. Gue pengen ngomong nih sama lo. Ngomong aja, gue dengerin kok. Semalaman gue mikir, dulu lu cuma mau ngasihin si Samsul. Lu mau balas dendam karena lu tersinggung dan lu merasa dicuekin. Tapi kenapa sekarang lu malah balik nyerang Siti? Emangnya kenapa sih, Don? Sama aja kan? Nggak sama. Lama-lama gue ngerasa lu ada hati sama... Sama Samsul, hah? Terus lu cemburu? Gue ngerasa
lu mainin perasaan gue. Silakan aja deh kalau ngerasa. Ya, kenapa lu jadi begini? Gue tuh dari dulu emang kayak gini. Oke, kalau emang lu mau mainin gue, nggak apa-apa. Gue akan bilang ke semuanya, ke Samsul dan ke Siti. Lo ngomong apa barusan? Mau ngomong apa ke gue sama ke Siti? Ngomong aja sekarang. Ria! Maksud omongan Doni barusan apa sih? Ada apa sih? Kenapa lo tiba-tiba jadi begini? Doni ngingetin gue, Sam. Dulu tuh dia bilang sayang sama gue, tapi barusan dia musuhin gue gitu aja. Terus hubungannya dengan gue dan Siti apaan? Ria, gue minta lo jujur sama gue. Doni udah minta Siti supaya jadi partnernya dalam pesta nanti. Dan katanya Siti udah setuju, Sam. Terus Doni juga nyuruh gue supaya gue ngomong ke lo kalau nanti suruh jadi partner gue dalam uji coba pesta kostum. Uji coba pesta kostum? Sekolahan kita mau ngadain uji coba pesta kostum. Kalau misalnya berhasil, ntar mau diadain acara yang lebih besar untuk ngumpulin dana buat korban bencana. Oh, kenapa gue nggak tahu? Badian, Ya. kamu lihat Samsul nggak? Tadi sih gue lihat, tapi nggak tahu kemana. Cariin dong, saya pengen ngomong penting sama dia berdua. Ngomong apaan sih? Udah deh, saya nggak bakal buka rahasia. Ngomong aja. Enggak sih, nggak apa-apa, cuman pengen pinjam handphone aja. Soalnya saya pengen telepon, handphone saya lagi error. Pakai handphone gue aja. Saya nggak bakal nguping kok. Ada apaan, Dut? Ini saya, Sam. Saya pengen ngomong sama kamu. Dari tadi saya nyariin kamu. Saya nggak mau ada kesalahpahaman. Saya juga nggak mau ada masalah di antara kita. Saya nggak salah paham kok. Kalau kamu merasa ada masalah, itu masalah kamu sendiri. Sebetulnya masalah kamu itu gampang. Kalau kamu bisa mutusin, kamu milih siapa, saya atau Doni, masalah kamu bisa selesai kok. Sam, sebenarnya masalah ini tuh kecil. Tapi karena kamu nanggepinnya terlalu emosional, masalahnya jadi besar begini. Makanya saya pengen kita duduk bareng terus kita ngomongin masalah ini. Ya? Kamu tuh bicara apaan sih? Menurut saya reaksi saya wajar. Saya tuh bereaksi atas dasar apa yang saya lihat. Sekarang penyelesaiannya itu ada dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu ngelibatin saya. Kamu tuh selesaiin urusan kamu sama diri kamu sendiri. Baru kita bicara. Lo nggak apa-apa. Lo tuh nggak usah banyak ngomong. Lo tuh nggak tahu masalah sebenarnya.
Jadi nggak usah nyabur kayak garam. Siapa bilang gua nggak tahu masalahnya? Masalahnya ada di depan gue sekarang. Lu adalah masalah. Kenapa lo jadi nyalain gua? Lo inget dong, yang nyelamatin nyawa lo itu Siti. Dan dia hampir mati gara-gara itu. Sekarang coba deh lo ngaca. Lo pantas nggak sih nyakitin hati Siti? Yang ngantri itu banyak, Sam. Gue nggak nyangka aja sih, Siti yang secara akademis pinter, tapi dia secara emosional lumayan geblek karena milih lo. Harusnya lo berterima kasih. Lo tuh cuma bisa narik kesimpulan dari apa yang lo lihat. Gue emang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gue yakin, karena lo cuma ngambil kesimpulan dari apa yang lo lihat, bukan kejadian sebenarnya. Makanya Siti gue lihat sedih kayak tadi. Don, aku mau ngomong sama kamu. Kayaknya udah gak ada lagi deh yang perlu diomongin. Kamu kok jadi gini sih, Don? Seharusnya pertanyaan ini lu balikin ke diri lu, bukan ke gue. Don, aku tuh nggak punya hati sekecil pun sama Samsul. Apa yang aku lakuin sama Samsul sama Siti sekarang ini tuh cuma buat ngebahas dendam kita berdua, Don. Don, hati aku tuh cuma buat kamu. Aku nggak ngerti gimana lagi aku harus ngebuktiin ke kamu kalau sampai sekarang kamu tuh masih marah-marah sama aku. Lu serius dengan omongan lu? Aku tuh nggak pernah seserius ini, Don. Sumpah. Nanti, begitu Samsul sama Siti udah berantakan, aku bakal umumin ke satu sekolah ini kalau kita tuh udah jadian. Gue nggak perlu janji, tapi gue perlu bukti. Emang, kamu perlu bukti apa sih, Don? Cium gue sekarang. Di sini. Iya, di sini. Don, nanti kalau kelihatan sama anak-anak, kita tuh bisa dilaporin sama kepala sekolah. Masih mending kalau ntar cuma diskors doang. Kalau kita sampai di DO gimana? Oke. Kalau emang lu takut ketahuan sama anak-anak, cium gue di sana. Lu nggak mau kan? Kamu tuh yang bener-bener gila ya. Sam, saya Sam. Sam, kenapa sih lu? Ada apa sih, Don? Mau kamu tuh apa? Gue cuma mau bilang kalau gue cinta sama lo. Maaf, Don. Saya kan udah bilang berapa kali sama kamu. Saya cuma nganggap kamu itu sebagai teman, nggak lebih. Dan saya cuma sayang sama Samsul. Siti, buka mata lo. Samsul emang udah gak suka sama lo. Dari awal dia masuk ke sekolah ini, dia emang udah ngejar si Ria. Saya lebih tahu siapa Samsul. Siti. Gue kasihan liat lo. Lo terlalu naif.
Lu nggak tahu kan apa yang dilakukan Samsul di mobil dengan Ria sampai Samsul mukul gue di rumah lo. Saya nggak akan percaya sebelum saya ngeliat sendiri, Don. Lu belum tahu juga kan kalau untuk ke pesta kostum minggu ini Samsul ngajakin Ria. Sekarang gue mau nanya, lu masih yakin kalau Samsul masih cinta dan sayang sama lo? Lu belum nyadar juga kan kenapa sikap Samsul langsung berubah sama lo? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa sekarang Samsul berubah sama saya. Dan saya juga nggak ngerti. Sekarang dia udah nggak suka sama saya. Atau sekarang dia mau uji cinta saya. Saya bingung, Don. Gue udah bilang sama lo, dia ngincer Ria dari awal. Karena belum dapet untuk manasin si Ria, dia ngedeketin lo. Apa lo belum nyadar dan gak mau lagi diperoleh Samsul untuk ngegace lain? Oke, sekarang lo belum yakin kalau dia memperalat lo. Tapi kalau emang benar dia memperalat lo, apa yang lo lakuin? Saya nggak mau lagi ngelihat tampangnya dia. Siti, orang bilang dinding ada kupingnya. Gue gak nyangka lo di belakang Samsul Siti bisa ngomong kayak gitu. Kalau gue jadi Samsul, ya pun Siti pernah nolongin gue, tetep aja gue tendang tuh cewek. Oke, gue minta sekarang lu tenang aja. Anggap saja pembicaraan ini nggak ada. Nah, dengan begitu, lu bisa melihat secara objektif. Dan gue minta kita jangan keluar bareng. Karena gue nggak mau kalau lu jadi bahan gosip. Gue nggak mau manfaatin ini untuk popularitas gue. Gue duluan. Hei, apaan sih? Udah deh, nggak usah dipikirin. Kayaknya ada yang nggak beres. Soalnya kan kita tahu banget perasaan Siti ke lo gimana. Masalahnya, ego sama emosi lu tuh suka kompakan sih. Jadi lu tuh nggak tahu gimana perasaannya cewek. Apalagi cewek kayak Siti. Ya gue harus gimana lagi? Sekarang kok dia baratin nasi, semuanya udah jadi bubur. Kalau menurut gue sih belum, Sam. Kalaupun udah jadi bubur, kita jadiin aja bubur ayam. Enak kan? Udah dong, jangan bercanda dulu. Ini kan masalah serius. Sorry. Tadi lo bilang lo punya solusi. Yap, gua punya solusinya. Dan mau uji coba kostum nanti, pasti pakai pakaian beda-beda kan? Pakai topeng juga pasti beda-beda, ya kan? Kalau gue itu udah dapat informasi, kalau gue udah tahu apa yang bakal dipakai oleh Doni dan di mana dia mesennya. Gue juga udah tahu apa yang bakal dipakai oleh Siti sama Ria. Terus kenapa? Lo harus pakai pakaian yang sama persis yang dipakai oleh Doni. Tapi mereka nggak boleh tahu kan? Pakaian dan topeng apa yang dipakai sama Samsul, gitu. Supaya gue tuh bisa deketin Siti. Terus Siti tuh bakal ngeliatin gue Doni kan? Jadi gue bisa tahu perasaan Siti ke Doni sebenarnya, ya kan? Supaya gue sama Mbak Tian nggak ketipu, lo harus gunain kode khusus. Gimana? Oke kan? Sip. Gitu. Hebat juga ini. Mau kemana lo? Pakai pakaian kayak gini? Mau manggung? Sekolah ngadain pesta kostum. Ntar kalau berhasil mau diadain gede-gedean. Hasil dananya buat korban bencana alam. Kayaknya gue jadi iri deh sama lo. Rasanya gue pengen cepet-cepet pindah ke sekolah lo. Kan saya udah ngomong sama papa. Mungkin sekarang papa lagi sibuk. Desak lagi papa kamu. Kalau dia masih ogah-ogahan, Tante akan ngomong sama papa kamu kalau Samsul
memukuli kamu. Iya tante, saya akan bilang sama papa. Bagus banget bajunya. Irma. Irma sedang membantu Sinti berpakaian. Papa tahu kamu cantik. Tapi Papa nggak pernah menyangka kamu akan secantik ini. Saya keluar dulu ya. Ya. Samsul Bahri benar-benar beruntung mendapat hati kamu. Makasih, Pak. Papa jadi teringat almarhumah mama kamu. Semakin hari, kamu semakin mewarisi kecantikannya. Samsul, nungguin dia, yuk. Wey, Lo berdua lama amat sih. Nih, gue Macet, men. bawain kostum buat lo. Kostum ya kan? ini. Keren kan? Kostum lo berdua mana? Kalau kita sih ntar aja. Yang penting lu duluan, men. Kayaknya malam ini semuanya akan jelas. Gue bakal tahu posisi gue dan posisi Doni di hatinya Siti. Gini, Sam. Lo duduk sana aja, ngapain duduk-duduk? Apaan sih lo? Capek berdiri tahu. Yang pasti kita udah ngebocorin kostumnya Doni ke Siti. Makasih, men ya. Siti. Bukan. Ria. Bentar ya. Halo? Hai. Ntar kamu kira-kira sampai pesta jam berapa? Ya mungkin jam 7:30 kali ya. Kalau gitu aku usahain supaya nanti kita sampai pestanya bareng ya. Kamu pakai baju apa? Persis sama yang dipakai Doni. Maksud gue, Doni tuh niurin pakaian gue, Ri. Oh, meskipun pakaiannya sama, pasti kamu tetap yang paling keren deh. Iya dong. Kalau gitu sampai ketemu di sana ya, Sam. Oke. Bye. Lo kok bego banget sih? Apa? Udah dibilang juga rahasia. Gue tuh sengaja, men. Kok gini kan dia juga bingung yang mana Doni yang mana gue kan? Iya sih. Iya juga. Samsul. Halo, Sam. Halo juga. Tuh kan bener dugaan saya nggak meleset. Kamu keren banget pakai pakaian ini. Makasih, makasih. Lo juga cantik banget. Gue juga gak nyangka nih, terus cantik ini. Hahaha. Lu tuh bener-bener ya, udah tampang keren, pakaian keren, tapi masa ngomongnya kayak Donald Duck gitu sih? Gue ngomong begini, biar rame aja. Aku hanya untuknya selamanya. Brengsek. Kayaknya lo emang ngebet lagi sama Samsul. Kita ke dansa yuk, dansa. Lo ngeliatin siapa sih? Katanya lu suka banget sama gue. Sekarang begitu gue udah deket banget sama lu masih ngeliat mana-mana. Bukan gitu, Sam. Masalahnya, tadi gue ngeliat anak pakaiannya persis banget sama lo. Itu si Doni. Si Brengsek itu dapat bocoran kalau gue kostumnya begini. Terus dia ikut gaya gue deh. Untung aja gue ketemu lo duluan ya. Terus terang ya, Sam, gue sebenarnya sekarang makin benci tau gak sih sama si Doni. Udah orangnya lembek, cengeng lagi. Bukan level gue banget tau gak sih, Sam? Sekarang gue tahu bilang lo. Lo emang ngebet sama Samsul kan? Sorry. Wahai bidadariku sayang. Kamu tuh betul-betul cantik malam ini. Don, kamu lihat Samsul nggak sih? Saya pengen ngomong penting berdua sama dia. Buat apa kau mencari dia, bidadariku? Bukannya kamu sadar, dia itu sudah menyakiti kamu. Meski
Terus terang saya tuh... Don, kita harus ngomong sekarang. Dari tadi saya nyariin kamu. Kita harus ngomong sekarang. Ayo. Sam, temenin saya. Sam? Sam? Bukannya tadi kamu mengira saya Doni? Udah deh, jangan sandiwara terus. Tadi tuh saya udah ketemu Doni dan saya kira itu kamu. Saya salah orang dan Doni marah banget sama saya. Dia harus sekarang pergi ninggalin saya. Sorry Deria, gue mesti balik ke Siti. Lo jangan bilang ke dia ya kalau gue Sam. Biar aja dia ngira gue Doni. Emangnya kenapa sih? Gue pengen tahu perasaan Siti ke Doni gimana yang sebenarnya. Oke? Sam. Apaan sih lu? Sam, gue mohon banget sama lo jangan pergi ya. Doni tuh lagi marah banget sama gue. Dan sekarang Doni nungguin gue di luar. Bisa-bisa kalau saya ditinggal sendirian, ntar saya digebukin abis sama Doni. Masa sih? Doni tuh sekarang berubah banget, Sam. Sekarang dia jadi sering mukulin saya. Ah, yang bener? Emang kalau misalnya nggak ngeliat sendiri, kamu nggak bakalan percaya. Saya juga yakin orang-orang nggak bakalan percaya kalau Doni tuh bisa sadis. Tapi saya ngalamin sendiri. Gue gak nyangka. Kenapa dia jadi berubah gitu? Saya juga nggak tahu, Sam. Semenjak Doni deket sama Siti, sifat Doni saat saya tuh jadi berubah 180 derajat. Saya juga sering ngomong ke Doni supaya jangan deketin Siti. Karena saya tuh tahu itu bakal ngerusak hubungan kamu sama Siti. Tapi setiap kali saya peringatin Doni tuh selalu gampar saya. Apalagi Siti juga naruh hati sama Doni. Aku tak bersamanya, tapi Dia pasti nyariin gue yang dia kira Doni. Udah gak ada gunanya gue pakai ginian. Batiar, wih. Aduh, kemana aja lo? Lo dicariin tuh sama si Eva di sana. Yang bener lo. Iya, lo tungguin di sana deh. Aduh, mampus gue. Kok Eva lagi sih? Harusnya kan Via. Gue cabut deh. Woi, Vin, lu ngeliat Bahtiar gak? Dia kesana. Dia pakai kostum apaan sih? Zoro. Makasih ya. Baiklah. meski raga diam tanpa daya, Samsul mana sih? Pasti Siti lagi nyariin dia nih. Gue kan udah bilang, gue kesini tuh bukan buat seneng. Siapa lagi sih? Lo apa-apaan sih? Kok buka-buka topeng segala? Jangan ngerusak rencana dong. Sam, Siti lagi nyariin lo tuh. Bahtiar, Sam, Siti udah ngenalin gue, Sam. Dia mau nyamperin nih. Lu belum pakai topeng dong. Udah, bilang aja gue gak jadi datang. Susah amat. Brengsek lu. Bahtiar, kamu marah-marah sama siapa? Samsul, dia barusan Samsul kenapa barusan? dia barusan bilang kalau dia nggak jadi datang. Perhatian. Pemenang pria yang memakai kostum sangat kreatif adalah Arifin Sparre.
Sebagai pemenang wanita, Dewan Juri menetapkan Cinderella kita Siti Nurbaya. Mungkin Putri Malam kita akan memberi kata sambutan. Kenapa, Ri? Buka mata, buka hati, dan engkau akan mengerti kisah ini. Tidak lagi ada ragu, cintaku hanya untuknya selamanya. Izinkanlah aku bersamanya, toh dunia takkan peduli meski